Selamat siang saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online St. Andrew's First Presbyterian Church untuk tanggal 10 Oktober 2021. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami ingin memberi syukur karena kami boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk mengadakan kebaktian ini, Bapa. Ajarkan kami untuk terus mempunyai sikap yang menghitung berkat-berkat dari Engkau. Ajarkan kami untuk selalu ingat bahwa Engkau memberkati kami. Ajarkan kami untuk mempunyai sikap yang bersyukur. Bapa, seringkali dalam kehidupan kami lupa akan kebaikan-Mu dan akan hal-hal yang baik yang Kau telah berikan kepada kami. Kami memfokuskan pikiran kami atau keberadaan kami dalam situasi-situasi yang negatif. Contohnya mungkin banyak sekarang dari kami yang merasa stres atau merasa down karena COVID-19 yang terjadi, pandemi ini sekarang di Selandia Baru, dan sekarang kami di Auckland masih sedang berada di dalam alert level 3. Tapi ingatkan kami Bapa bahwa Engkau telah melindungi kami dibandingkan dengan negara-negara lain. Kami ini sungguh sangat diberkati karena dampak dari COVID-19 ini sungguh minim. Engkau memakai pemerintahan Selandia Baru untuk mengambil tindakan yang cepat supaya pandemi ini bisa terkontrol dan dampak dari pandemi ini menjadi minim. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Karena kalau kami lihat bahkan di Australia yang dekat dan juga yang dinyatakan atau dianggap sebagai salah satu negara yang bisa mengontrol COVID-19, tapi angka kematian dari COVID-19 itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Selandia Baru. Jadi kami ingin memberi syukur Bapa. Kami ingin berdoa Bapa supaya
Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pemerintahan New Zealand untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk terus melindungi New Zealand dari dampak negatif COVID-19 ini, Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan kami satu dasar yang sungguh sangat kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Kami tahu Bapa bahwa kalau kami berdiri di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus, maka kami tidak bisa jatuh, kami bisa berdiri dengan kuat, dan kami bisa menghadapi hal-hal yang ingin menjatuhkan kami dan yang memberi tantangan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami ingin memberi syukur, Bapa. Ajarkan kami untuk terus bersandar kepada Engkau untuk kekuatan dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami boleh memakai kekuatan-Mu, bukan memakai kekuatan kami sendiri, Bapa. Kami juga ingin memberi syukur untuk kesetiaan-Mu. Engkau selalu setia kepada kami, walaupun seringkali kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau selalu memanggil kami kembali, dan Engkau ingin mempunyai hubungan yang baik dengan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu. Melalui Dia, bagi kami yang percaya, maka kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami juga ingin memberi syukur karena walaupun kami sering menyakiti hati-Mu, Engkau tidak pernah mengatakan bahwa Engkau tidak mau lagi dekat kepada kami, tapi Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau dan kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kiranya Engkau boleh memberkati kami dalam kebaktian ini, supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami kepada Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Alright, kids. Now, before we go into this week's children's talk, which is also another video, I am wondering how you guys are doing with your dance routine and learning how to sing that song that I put on last week. So I hope I will get quite a number of entries. Remember, videos have to be sent to me by Wednesday next week. And then next Sunday, I will be announcing who the winners are. There will be 3 winners. And unfortunately, because we probably won't meet until quite some time, I won't be able to give you the prizes. So come on, I want to see those videos come to me by Wednesday. Now we're going to watch a video, and this children's talk is talking or teaching us to obey. Enjoy. Welcome back, everyone, to another exciting episode of Family Moments, where we use really cool object lessons that teach the truth about what matters most. Exactly. And today we've got a lesson you're absolutely gonna love. Oh boy! About what it means to obey. Obey? Obey. Oh, great. Oh, yeah. Oh, no. Oh, brother. Hey kids, Pastor Robbie here, along with my lovely assistant and wonderful daughter, Sadie. Hello. And today we're going to talk about what it means to obey. Sadie, you ever heard of that word? Are you kidding? That's like my job, obeying my parents. It is a pretty simple job description. That, along with homework, chores, table manners, TV restrictions, I could go on. No need, I think we get the idea. Sometimes it seems like all I do is obey. Why do we have all these crazy rules anyhow? Great question. And the answer is, because I love you. What? You love me? Yep.
Then stop with all these rules, would ya? I can't wait till I'm a full-fledged adult. I got news for you. Adults have rules too. What? I thought I'd get to do whatever I want. Oh, you can do whatever you want right now. I can? Yeah, it's just that if you don't follow the rules, you may end up getting punished. Oh. Everyone has rules. Grown-up rules are called laws. For example, I can drive as fast as I want, but if I go over the speed limit, I may end up with a speeding ticket. So why do we have all these rules? Wouldn't life be easier without them? Well, it might be easier, certainly not better, and certainly not safer. For example, if everybody drove as fast as they wanted, there'd be all kinds of accidents. I guess that's not good. No, and see, a lot of people look at the Bible like it's just a big fat book of rules. Yeah, it does seem like there are a lot of rules and like commandments and stuff. But the Bible's actually a book of love. God explains exactly how He wants us to live because He cares about us. If we all had to figure life out on our own, we'd all be in big trouble. Oh, I don't know. It seems like I make pretty good decisions. It's because your mom and I have been training you ever since you were born. See, everyone's born with sin inside of themselves, which means we all like to make selfish choices because it's all about us. Unfortunately, our selfish choices aren't always good choices. So, how do we make good choices? Well, I can show you through a little object lesson I like to call, What Are You Talking About? What we're going to need is a clear vase, some water, 2 signs, and an arrow. And so this vase is supposed to be your life. And on one sign it says bad choices, and we'll put that over here. The other sign says good choices, and we'll put that over here. And this arrow will point toward where most people lean with their sinful ways. Which way do you think that is? I'm guessing since you said everyone is born selfish, that's toward the bad choices. Exactly. We are naturally selfish, so the arrow is going to point this way. But if we follow Jesus and give Him our heart, the Holy Spirit lives inside of us. So this water is the Holy Spirit, and He fills us up. Let's fill this vase up, shall we? And the Holy Spirit has a different idea for our life. He'll take our bad urges and point them toward good choices. Cool, look at that! Now it's pointing toward the good choices. Yep, So it's all about listening to the Holy Spirit. exactly. Great, but how do I hear Him? Well, the best way is by reading your Bible. Today's verse comes from Luke 11:28, where it says, He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. So when we obey God, He blesses us? Exactly. He's not out to punish us. He's trying to take care of us because He loves us. And when we obey Him, it's pretty amazing. Let me show you a fun trick. I'm going to take my water bottle here, along with my friend, my little ketchup packet. I like to call him Catchy. That's a catchy name. Yeah, and I'm going to put him inside of the water bottle, like this. I've been training Catchy to obey my commands. He's very good at listening, very good at obeying me. Really? Yeah, I think he kind of freaked out when I ate his cousin, Musty. Oh, brother. Anyhow, he's in there, ready to roll. Can you see him in there? Now watch this. He's going to follow my finger. Catchy, I want you to come down to the bottom of this bottle right now. Come on down. And there he goes. All the way down to the bottom. Stay there. Don't go up until I tell you. All right, go up. Can you go up? Follow my finger. And ta-da. That's amazing. Yeah, watch this now. Catchy, I want you to come down, but not to the bottom. Come down about halfway down the bottle. Ready, set, bring it down, bring it down. Stop right there. Stop. Okay, back up. Back up, please. And there he goes back to the top. How does that work? Watch this. Let's pretend there's a string attached to the bottom of Catchy. It's coming out the bottom of the bottle here. I'm going to pull on this string ever so slightly and watch what happens when I pull on the string. You can see my finger pulling the string. He should be coming down here. I'm pulling all the way down to the desk. Can you see him? Now pretend like you've got a scissors. Go ahead and cut that string. Can you cut it? And now he should go right back up to the top. You see him floating up to the top there? Pretty amazing. How do you do that? Well, he's pretty good at obeying. Very cute, Dad, but please tell me, how does this work? I will. But why don't you catch up on some of your chores first, and then I'll tell you.
With a good attitude, please. Yes, Father. You can start by taking my barbells up to the attic. So, Sadie, what have you learned today? I learned that your barbells are pretty heavy. I meant about the lesson. Oh. I learned that the Bible isn't really a book of rules. It's a book of love. And it teaches us how to live so God can bless us. Exactly. And I also learned it's important to obey your parents. Very good. So did you get your chores done? Yes. Now will you show me how to do the ketchup thing? Pretty simple. All you have to do is put your hand on the side of the bottle, and when you want the ketchup packet to go down, you just squeeze the bottle. I don't think it's working for me. You know what I think? I think Ketchy's stuck there. Let me see if I can pry him loose with this pencil here. There we go. I think should be good to go now. I meant after I put the lid back on. Oops, sorry, Dad. That's okay. We'll see you around. Sekarang waktu untuk warta. Diingatkan bahwa Bible Study akan diadakan hari Jumat ini, dan bagi yang ingin mengikuti Bible Study silakan mengkontak saya karena Zoom link itu akan diberikan melalui WA. Jadi kalau ada yang belum pernah ikut Bible Study, silakan mengkontak saya. Minggu ini kita akan mempelajari Hakim-Hakim pasal 18, yaitu untuk hari Jumat ini. Persekutuan doa juga masih tetap diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7.30. By the way, Bible Study juga pukul 7.30 malam. Bagi yang belum pernah mengikuti persekutuan doa dan yang ingin mengikuti persekutuan doa, silakan mengkontak saya. Ini juga dilakukan melalui Zoom. Jadi link akan saya kirimkan melalui WA. Jadi silahkan mengkontak saya kalau ada yang mau ikut persekutuan doa yang belum pernah mengikuti. Dan saya menghimbau lebih banyak orang lagi untuk mengikuti persekutuan doa. Bantuan pastoral juga masih tetap ada, bisa dilayani. Jadi silakan mengkontak saya atau salah satu penatua kalau ada yang memerlukan bantuan pastoral. Juga di dalam warta minggu ini yang tertulis, di sana juga ada informasi tentang vaksin COVID-19. Bagi yang masih belum menerima vaksin COVID-19 ini, yang mungkin masih meragukan, boleh mengkontak saya, mungkin mau mendiskusikan. Juga kalau tidak mau sama saya, bisa juga mengkontak GP saudara untuk meminta informasi mengenai vaksin COVID-19 ini. Vaksin ini sudah dinyatakan safe, walaupun kita tahu bahwa tidak ada obat atau vaksin yang 100% tidak ada efek sampingan. Semua obat atau semua vaksin itu bisa ada efek sampingan, tapi kita harus mempertimbangkan positifnya dan yang negatifnya. Positifnya itu sungguh jauh lebih banyak dibandingkan dari kemungkinan efek sampingan yang negatif dari vaksin Pfizer yang bisa kita dapatkan di Selandia Baru. Baru kemarin lusa di berita dinyatakan bahwa sekarang dalam outbreak Delta varian yang ada sekarang di New Zealand ini, hanya 4,5% dari semua yang kena COVID di dalam outbreak ini, 4,5% itu hanya 4,5% yang sudah 2 kali divaksinasi, diberikan vaksin. Jadi dan bagi yang orang-orang yang
dapat COVID-19 dan juga harus masuk ke rumah sakit, dari seluruh orang-orang yang harus dimasukkan rumah sakit karena COVID-19 hanya 3 yang sudah diberikan vaksin COVID Pfizer 2 kali. Jadi saudara-saudara, jelas sekali bahwa kalau kita diberikan vaksin itu bukan berarti 100% kita tidak akan bisa mendapatkan COVID-19, tapi chance-nya itu jauh lebih sedikit. Dan yang lebih penting lagi adalah chance untuk kita harus masuk ke rumah sakit kalau kita mendapatkan COVID-19 setelah divaksin itu lebih sedikit sekali, jauh lebih sedikit. Jadi saya harapkan lebih banyak lagi dari kita mau menerima vaksin COVID-19 ini, karena kalau lebih banyak orang menerima vaksin ini, maka orang-orang yang tidak bisa diberikan vaksin mungkin karena ada ada penyakit atau masih di bawah umur 12, karena masih belum boleh anak-anak yang di umur 12 diberikan vaksin ini. Jadi kita juga melindungi orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin, karena juga salah satu efek dari vaksin ini adalah kalau kita sudah divaksin, kemungkinan untuk kita memberikan COVID-19 atau menularkan COVID-19 kepada orang lain itu jauh lebih kecil. Jadi silahkan kalau ada yang masih ragu bisa mengkontak saya atau kontak GP saudara. Juga untuk persembahan, diingatkan bahwa persembahan bisa dikirimkan secara online. Account number keluar di bawah sini. Silahkan memberikan secara online. Terima kasih Warta untuk minggu hari ini, sampai di sini saja. Sekarang kita akan membawakan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Vicky. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami masih dapat beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan Pendeta Yohanes dan Pendeta David Williams beserta keluarga. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan beri mereka renewal dalam spirit setiap harinya. Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini, di mana COVID masih merupakan bagian dan tantangan dari hidup kita. Terutama di New Zealand, kami masih dalam kondisi lockdown level 3. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan pikiran jernih dan hati yang damai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan dan izin tinggal. Biar Tuhan saja yang pimpin mereka dan berikan mereka kebijaksanaan dan ajarkan mereka juga untuk berserah kepadamu. Karena semua itu hanya ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, untuk anak-anak yang masih sekolah dan kuliah, terutama pada saat ini mereka harus kuliah online atau sekolah online. Tuhan jaga mereka dan bimbing mereka, juga beri mereka kedamaian, sehingga mereka tidak stres, terutama dalam menjalani studi mereka secara online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, biar Tuhan saja yang beri mereka kesembuhan dan juga berkati tangan-tangan yang merawat mereka, dokter, suster, sehingga nantinya mereka dapat diberikan kesembuhan. Juga untuk yang jemaat yang sudah usia lanjut, Tuhan jaga mereka dalam kesehatan dan juga beri mereka penghiburan dan kedamaian, Tuhan. Untuk New Zealand Government, Tuhan, kami mau berdoa untuk Prime Minister Jacinda Ardern dan beserta kabinetnya. Tuhan beri mereka kebijaksanaan sehingga semua keputusan yang diambil, terutama dalam masa COVID ini, adalah baik dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan, untuk 2021 ini kemungkinan kita akan masih terus berkelut dengan COVID, biar juga Tuhan yang
jaga kita semua sehingga kita dapat melalui 2021 dan masuk ke 2022 tetap dengan kedamaian di hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesian government, biar Tuhan saja yang jaga dan pimpin mereka, terutama pemerintahan Jokowi, sehingga keputusan yang mereka ambil dapat membawa dampak baik bagi rakyat dan juga bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana selama ini setelah COVID Indonesia mengalami keterpurukan di dalam ekonomi. Biar Tuhan saja yang tolong dan jaga sehingga Indonesia dapat bangkit kembali. Tuhan, sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, dan Tuhan tahu masih banyak hal yang masih kami ingin sampaikan. Tuhan, kami juga akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh Bastian. Selamat siang. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami sekarang datang ke dalam hadirat-Mu, kami ingin duduk di bawah kaki-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Hati, mata, telinga, pikiran terbuka Bapa. Kami bisa mendengarkan dan kami bisa mengerti, dan yang paling penting lagi kami mau melakukan. Bapa, kalau ada hal-hal yang ingin menjauhkan kami daripada Engkau, kiranya Engkau boleh buang jauh-jauh dari kami Bapa, supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami kepada Engkau. Urapi juga hamba-Mu supaya semuanya yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita sebagai manusia ini semuanya suka mendapatkan jaminan dalam kehidupan, bukan? Kita mau security. Sejak dari kecil, saudara-saudara pasti tahu bahwa ada anak-anak kecil yang selalu ada, mungkin yang saudara-saudara tahu bahwa ada security blanket. Jadi kalau kemana-mana mereka bawa blanket itu, ya. Atau mungkin ada satu mainan, ya, yang mereka harus ada kalau mereka mau tidur. Jadi mereka bisa merasa aman dan secure, ya, safe. Nah, kita pun sebagai manusia, sebagai orang yang sudah dewasa juga seperti itu, saudara-saudara. Kita mau mempunyai security, ya, jaminan dalam kehidupan kita. Maka dari itu banyak dari kita mencari jaminan. Ada orang yang mencari jaminan dari harta mereka, ya. Jadi mereka cari uang terus supaya apa? Supaya katanya nanti ada jaminan. Ada yang mau mencari jaminan dalam kuasa, kuat kuasa. Jadi mereka mencari power, ya. Jadi saudara-saudara, mereka mencari power
sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya katanya kalau nanti saya sudah powerful, saya secure, saya pasti akan aman, ada jaminan. Ada juga yang mencari jaminan melalui filsafat atau ya filsafat. Jadi jadi kalau kita pinter, ya jadi saya tahu segala-galanya, maka dari itu saya akan aman. Bisakah hal-hal seperti ini memberikan kita jaminan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, di dalam teks kita hari ini, kita diberitahu bahwa hanya ada satu saja yang bisa memberikan kita jaminan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dialah yang bisa menjadi batu karang, atau yang batu karang. Jadi ini batu karang, kita berdiri di atas batu karang ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat apa yang kita bisa dapatkan dalam 4 ayat ini. Hanya 4 ayat saja hari ini Bapak, saudara-saudara, tapi banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Ada 3 hal yang kita bisa dapatkan, saudara-saudara, kalau kita mau mendapatkan jaminan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan heran saudara-saudara kalau kita sudah mendengarkan dan melakukan, tapi masih tetap ada tantangan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita memasuki poin yang pertama, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan ini memang benar-benar mengenal kita, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena Tuhan inilah yang menciptakan kita. Jadi, saudara-saudara, maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan kita harus mendengarkan firman. Ya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Mengapa? Saudara-saudara, karena apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, contohnya kalau ada anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil kita bilang, hati-hati, itu gelap, ya, hati-hati, bahaya di sana. Maka anak-anak itu bisa jadi takut, ya, takut setiap kali ada gelap, merasa takut, ya. Kita juga tahu bahwa kalau kita sebagai orang tua, kalau kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang kasar, maka anak-anak kita juga akan mengikuti, bukan? Ya, jadi itu adalah efek dari mendengar. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang memberi efek dalam kehidupan kita bukan saja apa yang kita dengar. Ya, sebenarnya input yang kita masukkan ke dalam diri kita itu mempunyai efek yang sungguh sangat besar. Jadi mendengar atau pendengaran itu hanya salah satu input, ya, yang masuk ke dalam otak kita. Pendengaran, penglihatan, ya, apa yang kita baca, apa yang kita nonton di TV, apa yang kita baca di komputer, itu semuanya juga ada efeknya, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu bahwa sebelum saya masuk full-time ministry, saya itu kerja di IT, ya, Information Technology, industri IT. Dan di dalam industri IT itu ada satu akronim yang GIGO atau GIGO, G-I-G-O, ya, garbage in, garbage out. Dan yang menyatakan bahwa kalau kita memasukkan input yang tidak akurat, tidak mungkin kita bisa memberikan output yang baik. Ya. Jadi sama juga dengan kita, saudara-saudara. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, dalam kita ini, itu mempunyai efek. Maka dari itu Tuhan mengatakan kita harus mendengarkan, ya, saudara-saudara. Saudara-saudara pernah tahu di dalam kalau saudara-saudara memakai komputer, ya, memakai search engine, saudara-saudara search, sekarang yang paling banyak pakai Google, ya. Jadi di search, terus saudara-saudara pernah tahu nggak? Pernah perhatikan nggak? Saya search tentang mobil. Nanti waktu saya buka lagi komputer,
beberapa saat kemudian atau besoknya, ada advertensi tentang mobil. Ya. Kalau saya search tentang sepatu, nanti ada advertensi tentang sepatu. Bagaimana mereka bisa tahu, saudara-saudara? Nah, mereka ini memakai satu teknologi yang mereka itu bisa track apa yang kita lihat. Jadi waktu dia tahu bahwa kita sering search tentang sepatu, jadi nanti next time saya buka website, ada advertensi tentang sepatu, gitu ya. Dan ini sama juga, saudara-saudara, di Facebook, saudara-saudara. Kalau di Facebook, saudara-saudara baca di Facebook, Facebook ini jauh lebih canggih, saudara-saudara. Karena apa? Karena walaupun kita tidak buka Facebook, tapi kalau Facebook ada di dalam komputer kita, apa yang kita search di luar Facebook, Facebook pun bisa tahu apa yang kita search. Maka dari itu, waktu di Facebook juga sama juga. Kalau kita search tentang sepatu, yang keluar advertensi sepatu. Kalau saya cari search tentang mobil di luar Facebook, waktu saya buka Facebook, ada advertensi mobil, saudara-saudara. Di YouTube juga seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita search di YouTube tentang mobil, yang direkomendasikan oleh YouTube adalah mobil. Nah, saudara-saudara, ini kenyataan dalam kehidupan kita sekarang di dalam abad ke-21, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara mungkin pernah mendengar bahwa melalui komputer katanya orang bisa dibuat radikal, ya saudara-saudara. Bagaimana? Ya karena komputer itu bisa mengetahui apa yang kita search. Jadi contohnya orang-orang yang white supremacy itu, yang membenci orang-orang yang tidak kulit putih, mereka membaca search tentang white supremacy. Terus disodorkan lagi informasi. Karena apa? Situs-situs atau platform-platform itu memberikan sodorkan hal-hal yang kita search. Supaya apa? Supaya kita mau kembali lagi ke platform itu. Dan platform itu bisa mengatakan kepada perusahaan-perusahaan, lihat, saya segini banyak orang yang pakai platform saya, jadi ayo advertise sama saya. Ya, jadi saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang celakanya adalah situasi seperti ini, mereka tidak pernah memberikan point of view yang sebaliknya, yang memberi balance, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, kalau contohnya saya search tentang seperti tadi white supremacy, ya. Jadi orang yang membenci orang-orang yang kulit non putih, itu diberikan informasi yang lebih radikal, selalu lebih radikal, dan terus diberikan informasi seperti itu. Maka dari itu kita mempunyai pikiran, ya betul ya, tambah lama kita tambah membenci, saudara-saudara, ya. Jadi tambah lama tambah radikal. Jadi kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Kalau kita mau membaca sesuatu, kita harus mencari informasi yang berlawanan juga. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan view yang balance. Dan ini adalah salah satu, mungkin kita bisa ekspansikan, atau ini adalah aplikasi dari yang Tuhan Yesus katakan, dengarkan ya firman Tuhan. Karena kita harus berhati-hati. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu bisa mempunyai efek dalam kehidupan kita. Lebih baik kita mendengarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita baca Alkitab, kita pelajari Alkitab. Itu jauh lebih baik daripada kita membaca hal-hal yang tentang white supremacy atau tentang hal-hal yang lain, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak boleh membaca tentang hal-hal yang lain, tapi apakah kita lebih menghabiskan waktu membaca hal-hal yang seperti itu, atau kita membaca firman Tuhan? Ingat, saudara-saudara, garbage in, garbage out. Jadi kita harus mengontrol apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam hati kita, saudara-saudara. Jadi poin yang pertama adalah, kalau kita mau mempunyai dasar yang teguh, kita harus mendengarkan firman Tuhan.
Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, jangan hanya mendengarkan, tapi kita harus melakukan, saudara-saudara. Ya, Yesus mengatakan, kalau kita hanya mendengarkan, kita tidak melakukan, kita itu seperti orang yang bodoh, saudara-saudara. Tidak cukup kita mendengar, ya, tidak cukup kita mempelajari, tidak cukup kita membahas, kita menghabiskan waktu begitu banyak, tapi kita sama sekali tidak mau melakukan. Maka kalau kita tidak mau melakukan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah seperti orang yang bodoh. Ya, saudara-saudara, saya kasih contoh. Kalau saudara-saudara sakit, saudara-saudara pergi ke dokter. Saudara-saudara tanya kepada dokter, oh dok, saya ini sakitnya seperti ini nih. Terus dokter bilang, oke, ya, you sakitnya itu, ya. Dan ini saya kasih obat, silahkan makan obatnya. Nah, terus kita keluar dari dokter, dari praktis dokter, dan kita pergi ke farmasi, kita beli obatnya, tapi kita tidak mau makan, saudara-saudara. Bisa sembuh atau enggak? Ya, mungkin bisa sembuh karena memang kita bisa sembuh secara natural, tapi kemungkinan besar kita tidak sembuh, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak sembuh, apakah kita bisa mengatakan pada dokter, dokter bodoh, ya, goblok, nggak bisa sembuhin saya? Ya, bukan salahnya dokter. Dokter sudah memberikan, ya, obat, dan dia sudah memberikan diagnosa yang benar, ya. Dan dia mengatakan, oke, sekarang you harus lakukan. Apa lakukan? Makan obat itu. Kalau kita tidak mau makan obat itu, siapa yang rugi? Kita yang rugi, bukan dokternya yang rugi. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca, kita sudah membahas, kita sudah mempelajari, tapi terus kita tidak mau melakukan, maka kehidupan kita akan kacau, saudara-saudara. Kehidupan kita itu tidak akan lebih tenang, saudara-saudara, karena kita tidak berada di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Dan dalam contoh Tuhan Yesus pada hari ini, kita diberitahukan bahwa kalau kita tidak melakukan, kita hanya mendengar, kita seperti orang yang bodoh. Nah, mungkin saudara-saudara mengatakan, aduh, banyak sekali di dalam Alkitab, apa yang saya harus lakukan? Ya, mungkin supaya gampang, saya kasih beberapa saran. Ya. Yang pertama adalah kalau kita mau tahu apa yang kita harus lakukan, kita memakai filter, oke, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Apa yang kita lakukan itu masuk atau enggak di dalam 10 perintah Allah? Bisa enggak? Ya, kalau kita lakukan ini, oh, apakah kita melanggar salah satu 10 perintah Allah? Kalau kita melanggar salah satu perintah Allah, ya kemungkinan besar kita itu tidak boleh kita lakukan, saudara-saudara. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, aduh 10 banyak sekali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ingat, waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli hukum, ditanya, dan Tuhan Yesus ditanya, hukum mana yang paling penting? Ya, ini kita dapatkan di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Dan waktu ditanyakan yang mana yang paling penting, Tuhan Yesus memberi jawaban. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dua itu, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama kita. Ya. Dan kalau kita memakai filter itu dalam segala yang kita lakukan, apakah kalau kita melakukan perbuatan ini, kita mengasihi Tuhan dengan keseluruhan dari keberadaan kita? Kalau iya, oh, that's good. Ya.
Dan satu lagi filter, kalau saya melakukan ini, apakah saya mengasihi sesama saya? Kalau iya, oke, that's good. Okay. Nah, jadi dari 10 perintah Allah atau kedua perintah yang Tuhan katakan ini, kita bisa memakai filter itu. Tapi yang lebih baik lagi adalah kalau kita membaca Alkitab dengan baik, setiap kita berdisiplin membaca Alkitab, karena banyak sekali prinsip-prinsip yang kita bisa dapatkan di dalam Alkitab. Kita mendalami, kita pelajari, dan kita ikuti. Ya, tapi ya kita tahu kalau mau karena kita sekarang ini sungguh sibuk, ya nggak sempat baca. Ya, kalau memang nggak sempat, kita ikuti memakai filter 10 perintah Allah atau 2 perintah yang Tuhan simpulkan, ya, dan itu mengasihi Allah dengan keseluruh beradaan kita dan juga mengasihi sesama kita. Jadi saudara-saudara, hal yang kedua adalah kita harus melakukan. Jangan kita hanya mendengarkan. Kalau kita mendengarkan dan kita melakukan, maka kita akan mempunyai jaminan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam teks kita, di sini Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan, kita seperti orang yang bodoh, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Saudara-saudara pasti kan pernah pergi ke beach, ya, pantai. Kalau saudara-saudara berdiri di pantai, tepi pantai ada air, ya, naik, ombaknya naik, terus turun. Saudara-saudara berdiri di dekat perairan itu yang naik turun itu, ya. Saudara-saudara tahu nggak? Saudara-saudara perhatikan nggak? Kalau saudara-saudara berdiri, nanti pasir di bawah saudara-saudara itu hilang, terbawa oleh air. Nah, maka dari itu Tuhan mengatakan kalau kita membangun sesuatu, kita jangan bangun di atas pasir. Lebih gampang bangun di atas pasir, nggak perlu fondasi, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bangunlah di atas batu, ya. Dan siapa batu itu? Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita membangun kehidupan kita di atas batu, yaitu Tuhan Yesus, semuanya kita bangun, maka kita akan lebih secure, saudara-saudara. Kita akan mendapatkan jaminan. Tapi saudara-saudara perhatikan, di dalam kedua contoh yang Tuhan Yesus katakan itu, ya. Jadi orang yang membangun di atas pasir, yang Tuhan Yesus katakan adalah orang yang bodoh, dan orang yang membangun di atas batu, yang dikatakan sebagai seorang yang bijak. Kepada kedua orang ini, angin, hujan, badai datang, saudara-saudara. Ya. Dan di sini kita bisa mendapatkan poin yang ketiga, saudara-saudara. Walaupun kita mempunyai dasar yang teguh bahwa kita ini berdiri di atas batu karang yang kuat, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan kita keamanan, security, tapi bukan berarti kita tidak akan menghadapi situasi-situasi yang negatif dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Jadi jangan salah, jangan mempunyai pikiran kalau kita ini dekat pada Tuhan, kalau kita memberi syukur kepada Tuhan, kalau Tuhan itu adalah dasar dari keseluruhan dari kehidupan kita, maka kita tidak akan mengalami situasi-situasi yang negatif. Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan jelas sekali di dalam perumpamaan ini bahwa kepada kedua orang ini kejadian yang negatif terjadi. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Jadi dalam kehidupan kita jangan mempunyai perasaan atau pikiran bahwa itu benar, ya. Kita tidak akan menghadapi kesusahan atau tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu, tapi Tuhan menjanjikan kalau kita menghadapi tantangan, kita bisa berdiri teguh di atas batu yang karang, batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberi janji bahwa Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kalau kita mau memakai kekuatan Tuhan, bukan memakai kekuatan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi pandemi seperti ini,
Mungkin ada yang kita mengatakan, aduh susah ya, kita sudah jadi orang Kristen, kita juga sudah percaya kepada Tuhan, tapi kok juga masih kena ya, ada pandemi seperti ini. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, saudara-saudara. Ya. Jadi percayalah, walaupun kita tidak bisa mengontrol semua-semuanya, tapi Tuhan kita yang maha kuasa bisa mengontrol semua-semuanya. Dan Tuhan itu akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam situasi-situasi yang tidak mudah yang kita hadapi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, marilah kita ingat, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita mau mendapatkan jaminan yang kuat, ya, security yang tidak bisa ambruk, yang tidak bisa roboh, Tuhan Yesuslah itu dia. Dialah satu-satunya yang bisa menjadi batu karang yang teguh dalam kehidupan kita. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara, setelah kehidupan kita di dunia ini, Tuhan Yesus juga masih tetap menjadi batu karang yang teguh. Karena apa? Karena melalui Dia kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Marilah kita jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar kita yang teguh. Dan saudara-saudara, marilah kita dalam minggu ini kita ingat, saudara-saudara, untuk mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan tadi saya katakan kita aplikasikan, bukan maksudnya mendengarkan saja, tapi kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita, ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di dalam mungkin di TV, atau yang kita baca di internet atau buku-buku. Itu kita harus filter, saudara-saudara, ya. Mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Yang paling baik adalah kita dengan tekun, dengan disiplin, kita membacakan Alkitab dengan disiplin, supaya keseluruhan dari Alkitab kita bisa baca, dan kita bisa mendalamkan, kita bisa lebih mengerti. Dengan cara itu kita lebih mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus melakukan. Jangan hanya mendengarkan, tapi kita harus melakukan. Ya. Bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau bisa kita baca keseluruhan dari Alkitab, tapi kalau kita mau supaya lebih mudah, kita memakai filter 10 perintah Allah atau 2 perintah yang Tuhan Yesus sudah simpulkan, yaitu mengasihi Allah dengan keseluruh beradaan kita dan juga mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga adalah kita harus ingat, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan. Tapi kita tahu, kalau kita menghadapi tantangan dan kalau Tuhan Yesus adalah dasar kita, maka kita masih tetap bisa berdiri dengan tegak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami ingin memberi syukur karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya dasar yang teguh. Dan kalau kami berdiri di atas batu karang, kami tidak akan roboh walaupun hal-hal yang negatif terjadi, tantangan-tantangan dalam kehidupan kami terjadi, tapi kami bisa bersandar kepada Engkau. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang kami hadapi. Ajarkan kami terus, Bapa, untuk mau percaya kepada Engkau, mau bersandar kepada Engkau, mau memakai kekuatan Engkau dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Batu Karang Kita. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Oh Yesus batu karang kelepasan, kelepasan, kelepasan. Oh Yesus batu karang kelepasan, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Oh Yesus batu karang kelepasan, kelepasan, kelepasan. Oh Yesus batu karang kelepasan, pelindung dalam bahaya. Oh batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Pelindung dalam bahaya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya. Amin.